Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru. Amin. Dan saya harap saudara mempunyai suasana hati yang baru. Ya, karena ini adalah khotbah sepanjang tahun. Tema khotbah tahun ini adalah pandang ke depan. Jadi saudara mesti belajar, saudaraku, untuk tidak mengingat-ingat yang jelek-jelek, yang gagal. Coba melihat ke depan. Ini perintah Tuhan. Jadi ini satu perintah Tuhan supaya kita ini jangan bernostalgia dengan hal-hal yang apalagi yang buruk. Ya, kita mesti pandang ke depan. Untuk apa, orientasi hidup kita itu adalah kerajaan Tuhan. Jangan lupa, ini adalah visi gereja kita. Jadi saudara mesti betul-betul kuat bahwa satu kali Tuhan itu akan datang sebagai raja. Ya, walaupun dunia ini kemelut seperti yang terjadi sekarang, tapi kita mempunyai harapan ke depan bahwa semuanya akan berubah. Ya, karena itu mungkin saudara yang sakit dan sebagainya mempunyai harapan bahwa kita itu akan bangkit dari antara orang mati. Itu adalah ujung tombak dari iman Kristiani. Ya, kata Paulus, kalau kita tidak yakin kita bangkit dari antara orang mati, kita ini orang yang paling celaka. Wow. Jadi iman kita ini mesti melihat ke depan bahwa ada kerajaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Untuk itu kita perlu menanti, ya. Karena itu tahun ini fokus kita itu adalah kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain, jangan kepada hal-hal yang menggoncangkan hidupmu, pandemi, kesusahan, tapi coba pandang kepada Tuhan. Ya, jadi saudara mempunyai fokus kepada Tuhan, kepada kerajaannya, dan kepada kemuliaannya. Ya, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12 dikatakan God called you, ya, unto his kingdom and glory. Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Jadi orientasi saudara itu menjadi orang Kristen bukan sekedar sekarang semuanya beres. No, bukan. Kadang-kadang masih belum beres. Ada ini, ada itu, ada penyakit dan sebagainya. Tapi orientasi kita kepada Tuhan yang kekal, kerajaannya yang kekal, kemuliaannya yang kekal, yang tidak akan tergoncang. Ya, sebab Tuhan berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan seluruh bumi ini. Ingat, ini perkataan Tuhan. Jadi kalau saudara tidak kuat nanti menghadapi masa goncangan yang besar. Saudara sekarang bisa mendengar di Eropa, goncang. Orang sampai kelaparan, bayangin. Orang Eropa kelaparan, ini kan tidak masuk akal. Tapi itu terjadi. Ya. Bahkan juga kadang-kadang berhenti akan listrik. Wow, Anda masih di Indonesia masih baik-baik. Kami harus bersyukur. Ya, karena itu dalam surat Ibrani 12 ayat 28 dan 29 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi karena kita ini akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Karena itu ada dua pesan tahun ini. Saudara melakukan terus. Apa itu? Mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Baik sakit, baik problem, coba belajar mengucap syukur. Karena kalau sudah menghadapi problem itu kadang-kadang Tuhan mau bicara. Engkau harus mengubah sesuatu. Saya kalau datang kepada orang sakit, saya mesti tanya, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Pasti ada. Kenapa Tuhan izinkan? Ya, jadi Tuhan itu ingin saudara itu bisa melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah. Ini penting karena dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima dikatakan, berapa banyak orang itu melakukan ibadah tapi memungkiri kekuatan ibadah. Secara lahiriah beribadah, secara lahiriah datang ke gereja, secara lahiriah menyanyi, tapi memungkiri kekuatan ibadah. Karena itu kalau orang memungkiri kekuatan ibadah biasanya apa? Mangkir, bolos. Padahal ibadah yang benar itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kata Tuhan dalam 1 Timotius 3:16, ada misteri dalam ibadah. Aneh, saudara menyanyi, meninggikan Tuhan, ada kekuatan dalam batinmu. Ya, jadi mengucap syukur dalam segala hal dan setia dalam ibadah, tapi ibadah yang berkenan. Ini penting. Kadang-kadang Tuhan melihat kita, hati kita. Ibadah kita ini berkenan atau enggak? Saudara ini haus akan Tuhan, hormat sama Tuhan apa enggak? Tuhan ngerti. Kenapa saudara tidak mengalami namanya kekuatan? Karena saudara tidak berada dalam hal yang berkenan kepada Allah. Kalau ibadahmu berkenan, dahsyat. Karena itu selama bulan ini, bulan Januari, saya beri tema pengumuman berita kerajaan. Ya, kalau dikatakan berita, mesti di apa? Mesti didengar. Ya. Dan Allah kita disebut hikmat, sang hikmat. Dalam Amsal 8 dikatakan hikmat berdiri di tempat tinggi dari sorga. Suara dari sorga. Ya, memanggil, berseru, orang yang bodoh, ayo. Nanti saudara baca Amsal 8 sepenuhnya. Jadi kita ini diundang, dengar. Karena ini perkataan yang paling penting, dengarlah. Banyak orang kalau mendengar firman Tuhan tidak bisa masuk. Ya, malah mendengar hoax, mendengar berita-berita yang menakutkan masuk. Itulah sebabnya saudara kacau hidupmu. Kadang-kadang sudah mengalami perasaan cemas dan sebagainya. Kenapa? Karena saudara tidak mendengarkan suara dari sorga. Suara dari sorga itu dahsyat. Meneguhkan, menguatkan. Karena itu dalam hidup ini, saudara, hidup ini bukan hanya perjalanan. Hidup ini ujian. Saudara, semua kita pasti ngalami ujian. Ujian SD, ujian SMP, SMA, universitas, lalu S2, ujian S3, nanti ujian dalam rumah tangga. Benar tidak? Dan ternyata banyak orang dalam ujian rumah tangga berguguran. Walaupun mungkin S3, S4, S7. Tapi kalau sudah
kena masalah rumah tangga. Kacau. Why? Nggak lulus. Tidak lulus. Karena itu kalau saudara, ya, kita ini diumpamakan sebagai refugees, orang pelarian. Lihat orang-orang dari Timur Tengah, kacau di sana, ya, bertengkar, ribut, mereka melarikan diri, berjuta-juta, sampai ada yang mati banyak di lautan. Hanya untuk apa, mempertaruhkan pindah. Saya mau pindah. Ini tempat yang tidak baik. Saya mau merasakan sesuatu yang baik. Dan apa yang terjadi? Kalau orang bisa masuk, lalu masuk imigrasi, lalu ditok, masuk. Wih, senangnya bukan main. Ya, dulu kalau ke Australia harus lewat Darwin, harus itu. Apalagi dari Asia, wajib. Kenapa? Karena di situ dites. Saya dulu pertama kali tahun 60, ya 64, ya masuk Australia mesti lewat Darwin, nggak bisa langsung ke Sydney, nggak bisa. Harus lewat Darwin, dites, periksa surat-surat, apa sudah dicacar, dan sebagainya. Kalau sudah diketok-tok, masuk, wah lega. Apalagi sebagai refugee, orang-orang pelarian, ya diterima apa enggak ini, diterima apa enggak. Kalau diterima, wah, sukacita. Tapi setelah diterima, apakah bisa sukacita terus? Masih masalah, betul enggak? Masih harus cari kerjaan, masih harus membiasakan, mengadaptasi kehidupan. Kita juga begitu. Karena itu bahagia kalau saudara ini sudah bisa lulus seleksi. Tuhan akan mengadakan seleksi. Siapa yang berhak masuk yang namanya kerajaan. Karena itu kalau saudara nggak lulus seleksi, hatimu itu nggak bisa merasakan kerajaan. Padahal Tuhan berkata kalau kamu berdoa, katakanlah apa? Datanglah apa? Kerajaanmu. Makanya kalau orang Kristen sudah kehilangan damai, itu tanda dia belum masuk. Dia belum punya iman yang benar. Roma 5 mengatakan bahwa buah kebenaran iman yang pertama itu adalah damai sejahtera. Jadi kalau hatimu sering kacau, kemelut, karena itu bisa banyak penyakit. Orang bisa sakit tapi mesti sembuh. Ya, karena ada damai. Tapi kalau saudara terus stres, nggak ada damai, itu tanda saudara ini belum masuk yang disebut atmosfer kerajaan. Betapa pentingnya. Karena itu khotbah ini pagi bicara tentang tujuannya. Apa? Saudara harus merespons panggilan bertobat. Saya memang sengaja memulai dengan panggilan bertobat. Jangan sudah pikir, oh saya dulu sudah bertobat. Ya dulu. Dulu setelah sudah bertobat senang. Sekarang senang enggak? Kadang-kadang menjadi orang Kristen boring. Saudara bosan. Kok gini-gini ya? Kenapa? Ya karena sudah tidak bertobat lagi. Bertobat itu mesti rutin terus. Jadi bukan dulu, tapi terus brand new. Bertobat. Ya, karena hidup ini banyak kesalahan, bukan? Nah kalau salah nggak balik, nggak bertobat, ya hilang sukacitanya.
Karena itu saya harap tahun baru ini saudara memperbarui sukacitamu. Ya, jadi kalau dulu pernah saudara alami, sekarang enggak, berarti saudara harus memperbarui. Karena itu responslah atas panggilan bertobat. Ya. Dan untuk ini kita akan eksposisi Matius 3 ayat 1 dan 12. Sebelum Yesus tampil, ada seorang pendahulu yang lahirnya juga spektakuler. Kenapa, Sku? Karena suami istri sudah tua lanjut, sudah menopause, ya sudah tua melahirkan. Siapa itu? Bapak Sakaria dan Elisabet. Lahir seorang namanya Yohanes Pembaptis. Jadi kalau saudara membaca Alkitabmu Perjanjian Lama, Old Testament dan New Testament, Perjanjian Baru, di situ ada kertas putih. Kertas putih itu menandakan Tuhan itu diam, ya, tidak ngomong lagi sama umat Allah. Kenapa, Sku? Karena terlalu keras kepala. Selama 400 tahun Tuhan itu diam. Makanya dalam PA saya memberikan surat Maleakhi, kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama yang paling keras. Paling keras bicara. Istimewa untuk pendeta-pendeta. Kamu imam menghina aku. Nah, memang itu keadaan. Sekarang pun juga begitu. Jadi keadaan Maleakhi itu seperti sekarang ini. Begitu banyak kehancuran moral. Bukan hanya umat Kristiani. Hamba-hamba Tuhan. Ini yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena kehilangan kuasa ibadah. Padahal ibadah itu harus mengubah hidup kita. Ya. Jadi oleh karena itu, saudaraku, selama 400 diam, Allah munculkan seorang, Yohanes Pembaptis. Allah mulai bicara. Wah, mereka kaget semua. Karena itu papanya Yohanes Pembaptis ini Sakariasku, karena tidak percaya dia bisa punya anak pada usia yang lanjut sekali, dibuat bisu oleh Tuhan. Dan waktu ditanyai oleh orang siapa nama anak ini, dia ambil batu tulis, dia mau nulis. Ya, waktu dia tulis, mestinya biasanya orang-orang juga luar negeri itu biasanya kalau nama saya Subekti itu mesti ada nama junior, Subekti junior gitu. Ya, biasa. Tapi ini enggak, namanya berubah. Ya. Sakaria, lalu dia punya anak diberi nama Yohanes. Orang kaget. Loh kok nama Yohanes kan enggak ada di daftar ya keluarga nama itu. Tidak asing gitu, asing lah. Tapi dia katakan, iya namanya Yohanes. Enggak, waktu itu terbuka mulutnya. Ngomong. Orang semua kagum. Ada apa ini? Mujizat. 9 bulan bisu. Sekarang bisa ngomong. Kenapa, Karena Tuhan mau bicara. Jadi Tuhan kalau bicara itu bikin shock, terapi, kejutan. Supaya orang Jawa bilang ngeh gitu loh. Nah banyak orang dengar firman Tuhan itu enggak ngeh. Enggak bisa nangkap. Ya, kita mesti bisa menangkap. Ya, Matius 3 ayat 1 dan 2 dimulai dengan kata-kata ini.
Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini Yohanes Pembaptis. Sebentar lagi dalam Injil Matius 4 ayat 17, Tuhan Yesus. Jadi dua pemberita ini, khotbah yang pertama yang diucapkan baik oleh Yohanes maupun oleh Tuhan Yesus sama tepat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, saudaraku. Nah, Allah sudah memberitahukan bahwa pemerintahan dunia ini sebentar akan finish. Lihat sekarang perang. Semua pemerintah ini ada niat-niat yang kadang-kadang nggak benar, betul nggak sih? Ya, menipulah. Kita lihat saja di Indonesia ini. Pemerintahan Indonesia muncul, apakah semua negara senang? Nggak senang. Makanya dibikin ribut. Kenapa? Ya itulah dunia. Dunia ini penuh dengan ketidakbenaran. Karena itu hilanglah damai. Karena itu kita menunggu apa? Menunggu Raja Damai. Daniel seorang yang luar biasa. Daniel itu hidup dalam abad ke-6 sebelum Kristus. Jadi kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Waktu dia mendapat penglihatan, dia sudah lihat nanti kerajaan ini akan muncul. Kerajaan ini akan muncul. Kerajaan ini akan muncul. Kerajaan ini. Dan kerajaan terakhir nanti antikris akan muncul. Ya kita anak-anak Tuhan ini mesti ngerti timetable. Jadwal waktunya Tuhan. Ya. Banyak orang ke gereja tapi tidak ngerti timing. Dan kita ini sebetulnya pada laps terakhir. Kalau pertandingan tinju begitu 15 ronde, ini ronde terakhir. Jadi sudah mesti sadar ya, kita ini nggak lama dunia kita ini. Pemerintahan dunia nanti akan dihapus oleh Tuhan. Ya, akan berakhir. Dalam Daniel 4 ayat 25-26 saya petik yang penting saja, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan sorga yang punya kekuasaan. Karena itu kalau kita berdoa, kita mulai dengan apa? Kata-kata apa? Bapa kami yang di sorga. Jadi begitu sudah berdoa, coba doa itu sering saudara ingat-ingat ya urutannya. Bapa kami yang di sorga. Saudara mesti tahu yang pegang kuasa itu Tuhan. God is in control. Dia yang pegang kuasa. Dunia boleh melakukan apa saja. Lihat nanti. Tuhan kata, oke, saya take over nanti. Karena itu kita mesti yakin ini. Kalau kita yakin, kita ini tidak takut dengan kemelut yang akan terjadi. Tapi kalau sudah tidak yakin, loh ini nanti gimana ini? Loh, nanti gimana itu sudah ada di sini nih. Kata Tuhan, pasti kita happy end. Sudah percaya kita pasti happy end? Pasti. Kalau sudah masuk, lulus. Ya. Nah kalau sudah mau tunduk kepada peraturan Allah, maka kerajaan sorga ini mulai berkuasa. Tapi mulai dalam hati. Nah ini bedanya. Tuhan tidak melakukan secara realita dulu. Tapi melakukan secara hati lebih dulu. Secara rasakan dulu. Incip-incip gitu. Karena itu kenapa orang kalau datang ke gereja dengan benar,
permulaan Tuhan kasih damai. Supaya dia merasakan, kok enak ya. Saya kok bisa lepas dari tekanan-tekanan. Ada damai. Dan Yohanes, waktu dia memulai berkhotbahku, itu pada zaman penjajahan Roma. Kalau kita baca di Alkitab, ya dalam kitab Daniel, maka Roma ini kerajaan yang ketujuh. Kerajaan dunia yang ketujuh. Ya, jadi dulu pertama itu Mesir, Assyria, Babylon, Persia, lalu Greka, ya, saudaraku, lalu Roma, ya, Persia. Saya ulangi, yang pertama itu Mesir, Assyria, Babylon, habis Babylon itu Persia, habis Persia itu Greka, habis Greka itu Roma, ya, habis Roma itu nanti kerajaan antikris. Jadi pemerintahan Roma, lihat sekarang di dunia ini semua pemerintahan itu sistem Roma. Apa itu Roma? Trias politika. Yang kerajaan habis. Yang namanya Inggris itu kerajaan, tapi pemerintahnya tidak lagi kerajaan. Buktinya apa? Ada namanya eksekutif, yudikatif, ya. Jadi 3, ya. Kalau di Indonesia itu, ya, itu adalah MPR, DPR, lalu kehakiman. Itu 3 yang menguasai. Dan seluruh dunia begitu. Ini sistem Roma. Ya, dan waktu pemerintahan Roma itu kejamnya bukan main. Kalau sudah bisa melihat gambar-gambar orang-orang dulu pada zaman Roma, kalau disuruh mulai dayung, ya, kapal, dulu kan harus ngangkut barang-barang itu bukan dengan mesin. Ya, seperti sekarang pakai mesin. Kapal-kapal itu dulu pakai orang. Dan orang itu semua diikat. Ya, budak-budak itu lalu mereka mesti dayung. Itu adalah orang-orang yang ditawan. Dan kalau mereka nggak mau dayung, dipecut, car. Kalau mati dibuang ke laut. Selesai. Begitu kejam. Nah, waktu Yohanes berkhotbah, maka itu zaman pemerintahan Roma. Orang-orang Kristen dianiaya. Khususnya pertama pemerintahan Roma yang paling jahat waktu itu Kaisar Nero berkuasa. Orang-orang Kristen dimasukkan stadion untuk dimakan dengan singa. Banyak yang mati. Tapi mereka nggak takut, heran. Mereka masuk stadion dengan keyakinan aku mati syahid nanti akan bangkit bersama dengan Tuhan. Dahsyat. Mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi kerajaan sorga sudah dekat. Saya tuliskan walaupun ada peraturan dunia yang menekan, namun pemerintahan Raja Damai itu dialami di hati. Jadi waktu ada tekanan, tapi hatimu bisa damai. Nah itu luar biasa. Ya, karena itu dalam Mazmur 46 ayat 10 dikatakan dalam bahasa Inggris, be still and know that I am God. Kamu diamlah. Ketahuilah aku ini Allah yang pegang kuasa. Nah, kalau saudara sudah mulai menaruh harapanmu pada Tuhan yang pegang kuasa, engkau itu bisa tenang. Seperti gambar ini. Ini hujan, salju, dan sebagainya. Tapi burung ini dia bisa bersarang di celah-celah batu di situ. Itulah keadaannya, seperti itu. Jadi kita ini hidup di tengah dunia yang kemelut.
Tapi biar damai sejahtera Kristus itu memerintah hati Anda dan saya. Amin. Kenapa bisa tenang? Karena kita punya janji. Ujung-ujungnya nanti hebat. Ujung-ujungnya sukacita. Walaupun sekarang mungkin menderita, tapi nantinya. Nah, ini namanya saudara memandang masa depan. Ya, karena itu kalau saudara memandang sekarang, terus saudara bisa loyo. Hatimu itu bisa ciut. Yang pertama, saudara harus merespons panggilan bertobat. Tuhan itu memang memanggil orang untuk bertobat, a calling to repentance. Jadi kita dipanggil untuk bertobat. Ini paling penting. Kalau saudara mau masuk lebih dulu dalam daerah kekuasaan Tuhan, bertobatlah. Nanti kita terangkan apa itu bertobat. Matius 3 ayat 1-6. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka keluarlah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya, jadi ada seruan itu, bertobatlah. Kalau kamu bertobat, kamu akan alami kerajaan dalam batinmu. Itu yang membuat engkau bisa damai di tengah kemelut. Perhatikan ya, Tuhan tidak janji dalam dunia ini engkau akan damai-damai terus. Enggak, damai di hati di tengah kemelut. Tuhan tidak menjanjikan semuanya beres, problem beres. Enggak. Tapi Tuhan menjanjikan hatimu ini loh bisa tenang di tengah kesulitan. Ya, di tengah penyakit engkau bisa tenang. Di tengah masalah ekonomi engkau bisa tenang. Apa yang Tuhan minta? Suaranya berkata ini, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalannya. Bertobat itu artinya saudara harus lurus. Ya, jangan hidupmu bengkak-bengkok. Ya, pat gulipat nggak boleh. Ya, apalagi kalau saudara sudah nipu, berdusta. Seorang pendeta terkenal, Watchmeni berkata, orang Kristen yang disebut bertobat dari mulutnya sudah tidak lagi keluar kata dusta. Nah, ingat ya, kalau engkau bertobat tidak lagi berdusta. Sebab kalau sudah berdusta itu masih anaknya bapak pembohong. Siapa bapak pembohong? Iblis. Loh. Karena itu ya, saudara yang dagang juga mesti hati-hati. Jangan sampai kita kalau orang beli, oh nggak boleh, saya kulaannya saja, nggak boleh sekian. Kenapa toh mesti ngomong gitu? Ya kalau ditawar, ya kalau gitu untung ngaku sedikit, kan gitu cukup. Tapi aku belinya ini, sekian. Walah, dusta lagi. Ngapain gitu? Ya, saudaraku. Nah, suara ini persiapkan apa? Dengan apa? Pertama, keluar. Ya, bahasa Indonesia datanglah, mestinya went out. Keluar. Karena itu yang disebut gereja itu orang-orang yang mau keluar dari
posisinya. Ya, kalau sudah tidak mau keluar, sudah nggak bisa. Itu namanya bertobat. Lalu kedua, mengaku dosa. Ketiga, dibaptis. Jadi respons dari mendengar suara firman yang menghasilkan iman yang menjawab tuntutan bertobat. Pertama, keluar. Keluar dari apa? Dikatakan, maka keluarlah orang dari Yerusalem. Kenapa kok ditulis 3 kota ini? Karena Yerusalem itu pusat ibadah. Ya, pusat ibadah. Nah, banyak orang itu ibadahnya, cara ibadahnya itu enggak benar. Kamu mesti keluar dari tata cara ibadahmu rutin yang kau lakukan biasa seperti itu. Aku ini orang Kristen, ya dari dulu aku datang ke gereja. Bukan itu, ibadah yang betul itu bertobat. Kamu mesti keluar. Karena kata salem itu artinya damai. Artinya begini, kalau hatimu enggak damai, hati tanpa damai, nah itu kamu mesti keluar tuh. Ada yang salah tuh. Tangkap ya. Keluar dari Yerusalem. Artinya saudara yang ibadah tapi tidak ngalami damai. Wah, kamu mesti tobat itu. Salah pasti. Kalau jadi orang Kristen tidak ketemu damai, padahal ketemu Yesus itu Raja Damai. Jadi something wrong, pasti salah. Yang kedua, keluar dari mana? Yudea. Kata Yudea itu dari Yehuda. Yehuda itu memuji. Jadi dalam hati ini bukan memuji, tapi seringkali apa? Gerutu. Halo? Mungkin tahun lalu ya, kemarin masih gerutu. Ini tahun baru ya, diubah ya. Saudara tahu orang Israel jalan ke tanah perjanjian, apa yang menyebabkan mereka mati banyak? Bersungut-sungut, gerutu. Gerutu nggak ada air, gerutu kepanasan, gerutu ini, gerutu itu. Halo, saya dulu suka orang penggerutu. Tapi Tuhan ubahkan. Kenapa, Karena ini harus berubah. Jadi jangan kita itu suka menggerutu. Bahaya, ya. Jadi orang yang tanpa pujian dalam hatimu itu enggak ada glory gitu. Memuji Tuhan, aduh aku senang. Itu kamu mesti bertobat, keluar. Apalagi Yordan. Kata Yordan, nama Yordan itu the descender, artinya yang menurun. Nurun kemana, Laut mati. Kematian. Jadi saudara mungkin ibadah, tapi rohanimu ini nggak bisa hidup gitu. Ya, kita nyanyi bersukacita, tapi saudara nggak hidup dalam sukacita. Nah ini mesti bertobat. Nah kalau saudara mau bertobat, poin kedua, ngaku dosa. Mesti ada apa ini? Dosa ini. Ya, untuk ini sudah check up sendiri. Kita nggak tahu. Dosanya orang saya nggak ngerti. Tapi saya tahu sudah punya hati nurani. Yang disebut dosa itu segala sesuatu yang bisa bertentangan dengan hati nuranimu. Ya, engkau ngomong begini tapi hatimu sebetulnya beda. Nah itu dosa. Jadi coba kita sekarang mau mengaku dosa kita. Bereskan, apalagi sebentar kita makan perjamuan suci. Wow, kalau saudara mengaku dosa, Tuhan berkata, walaupun dosamu itu merah
seperti kirmisi, Tuhan akan hapus seperti putih, seperti salju. Kenapa Tuhan tidak berkata dosamu hitam? Sudah tahu kenapa? Kok merah? Coba aja. Warna merah, cat merah, saudara kasih putih, coba aja. Sukarnya. Tapi kalau hitam, dicat putih, gampang. Tapi kalau merah, karena merah itu gelombangnya tinggi. Ya, warna-warna itu yang paling mencolok itu merah. Ya, karena itu mobil-mobil yang ditangkap di Amerika yang banyak ngebut, itu mobil yang warna merah. Itu fakta, mencolok. Gitu. Ya, jadi kita ini mesti mengaku dosa. Dengan apa kita mengaku dosa? Kalau kita mengaku dosa dengan ucapan, pengakuan, maka darah Yesus. Nah, merah ditutup dengan merah. Merahnya Tuhan yang kudus. Kalau kita mengaku dosa kita, bagaimanapun beratnya, Tuhan pasti ampuni. Asal bertobat. Ya. Jadi karena itu kalau saudara dalam hidupmu salah. Sekarang ini, aduh, aku mesti tobat. Kita nggak tahu loh ya, umur kita berapa. Tahun lalu, beberapa yang mati. Ada yang masih muda sekali, mati. Nggak menyangka, tapi mati. Yang sakit nggak mati. Yang nggak kelihatan sakit, malah mati. Kita nggak tahu. Lalu apa, Sku? Dibaptis. Nah, di sini bagi saudara yang belum dibaptis, kalau kata baptis itu artinya dicelup. Kenapa baptisan di gereja kita ini harus dicelup di air? Karena memang disuruh Tuhan begitu. Ya, nanti baca, Yesus juga masuk di sungai Yordan. Nanti dalam Kisah Rasul 8, Sida, menteri keuangan, ya, itu mau dibaptis, dia berkata, loh di sini ada air, siapa yang menghambat aku untuk dibaptis? Kata Filipus, boleh kalau kamu percaya bahwa Yesus adalah juru selamatmu, ayo turun, menteri, turun di sungai, baptis. Ya, saudaraku, baptisan itu bukan sekedar upacara, tapi di situ ada kuasa. Karena itu, orang-orang yang punya ilmu kalau dibaptis, wah, hilang. Kalau dia mau bertobat, waktu dibaptis itu dahsyat. Karena di situ ada kuasa kebangkitan dari Tuhan. Yang kedua, setelah kita merespons untuk permohonan bertobat, kita harus melanjutkan dengan menghasilkan buah pertobatan. Matius 3 ayat 7-9 berbunyi, Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." iya, jangan kamu berkata Abraham bapak kami. Artinya begini, kita jangan menjadi Kristen karena orang tua kita. Orang tua saya Kristen, ya jadi saya pasti Kristen. No. Ya, anak harus juga bertobat. Jadi tidak keturunan Kristen, nggak ada. Ya, jadi saudara yang punya anak-anakku, mereka harus sampai pada titik bertobat. Bertobat itu artinya melarikan diri dari murka
Allah yang akan datang. Sekarang mungkin nggak apa-apa, tapi pasti murka Allah yang akan datang. Siapa yang kena murka Allah? Orang Farisi. Kata Farisi itu cukup separate. Jadi orang yang merasa khusus gitu. Saya beda sama kamu. Karena itu mereka yang begitu itu tidak mau dekat-dekat dengan orang yang namanya pemungut cukai, moh-moh. Itu orang berdosa. Karena itu waktu Yesus datang makan bersama dengan pemungut cukai, orang Farisi, loh Tuhan kok makan sama orang berdosa. Justru Tuhan mau supaya orang berdosa itu bisa ditarik keluar. Ya. Tapi mereka ini tukang tunjuk. Ya. Tukang cari salah orang lain. Nah, mungkin di sini ada saudara yang terus melihat kesalahan orang. Saya kalau ngurusi gereja ada di ya beberapa tempat saya diomongi, wah itu orang memang cari terus masalah. Iya, inilah itulah, tapi enggak pernah introspeksi. Dia suka korek-korek. Sampai dulu pernah ada orang waktu kami pergi, ya orang itu menjaga rumah kami, masuk kamar kami, wih periksa barang-barang semuanya. Sampai begitu rupa. Ada apa ini, Pak Pendeta ini? Saya biarkan aja. Ya. Satu kali dia ditegur oleh Tuhan, nangis. Ya. Dia nangis, kenapa? Dia mimpi saya, dia telanjang. Pagi-pagi dia telepon, Pak Bekti, tolong cepat kemari. Loh kenapa? Wes lah, cepat kemari. Saya datang, wah nangis bukan main. Ya. Karena dia mimpi, dirinya telanjang, saya dan ibu berhadapan dengan dia. Itu kalau Tuhan tegur itu begitu loh. Nah baru setelah itu baik dia. Berubah, bertobat. Tadinya terus cari saja masalah. Apa yang bisa jadi omongan keluar gitu ya, kulaan gitu. Ya, cerita tentang pendeta ini gimana jeleknya gitu. Tapi puji Tuhan, saya sabar, ibu sabar, akhirnya bertobat. Saya senang. Nah itu namanya bertobat. Orang Farisi, Saduki adalah orang yang punya kehendak bebas. Ya, orang yang duniawi, nggak percaya ada setan, nggak percaya. Nggak percaya ada sorga, nggak percaya. Jadi sekedar hidup itu materi, itu orang Saduki. Ya, ucapan Yohanes berkata, siapa yang mengajari kamu supaya kamu bisa melarikan diri dari murka Allah? Ya, makanya Tuhan ingin orang Farisi pun, orang Saduki pun kalau bisa bertobat. Saya nggak tahu ya, mungkin di antara saudara ada yang tukang ngomongi orang, cari masalah seperti orang Farisi. Ya, Farisi itu orang yang suka pura-pura beragama, agamawi, tapi dirinya tidak punya kuasa ibadah. Nah, kita mesti bertobat. Kenapa, Karena Tuhan minta buah. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena itu saya bacakan saja yang hijau ini. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Kapan kita bisa bertobat?
Kalau sudah pernah sedih, duka cita, aku ini kok gini ya? Kenapa aku kok suka ngerumpi orang? Kenapa saya ini kok suka ngerasani orang? Padahal aku juga tidak baik. Nah, jarang tahu orang bilang, aku tidak baik. Biasanya aku baik, orang lain jelek. Itu manusia. Duka cita. Tandanya saudara bertobat itu ada duka cita ilahi. Duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan. Nah, mengerjakan beberapa hal ini. Apa? Yang pertama, mengerjakan kesungguhan yang besar. Apa itu? Artinya segera ingin melakukan hal yang baik. Aku mesti berubah. Nah, saya harap tahun ini saudara mesti ingin berubah. Tidak seperti dulu lagi. Ya. Saya mau maju. Saya tidak suka mencari kesalahan orang sekarang. Aku mau berubah, segera melakukan dengan rajin. Kata spode itu artinya haste. Jadi cepat, gitulah. Orang kalau mau bertobat itu mesti klik gitu, berubah cepat. Ya. Kedua, yaitu pembelaan diri. Dari kata apologia, artinya membersihkan dari hal-hal negatif. Dalam bahasa Inggris katakan clearing yourself. Jadi kita ini mesti kata, aduh ini, aku suka begini nih, aku suka utang nggak bayar misalnya. Ini contoh. Ke sana utang nggak bayar, ke situ utang nggak bayar. Ya, kecuali sudah ada problem, terus saudara utang masih belum bisa bayar, sudah datanglah sama orang itu. Minta maaf kan begitu. Itu yang benar. Ya. Jadi saudara mesti membersihkan supaya jangan sampai ada yang bertentangan itu dengan batinmu. Dan yang ketiga, menghasilkan kejengkelan. Pernah enggak saudara itu jengkel sama dirimu sendiri? Aku ini kok semua temanku kok pergi? Kenapa ya? Jadi banyak orang tidak mau dekat gitu. Orang lain kok bisa dekat-dekat, aku kok enggak bisa. Nah, mestinya kan jangan nyalakan orang lain, tapi jengkel sama dirinya gitu. Nah, banyak kali kita mau bertobat tapi nggak pernah jengkel sama sifat kita. Lalu timbul rasa takut akan Tuhan. Kenapa? Karena omongan Tuhan pasti terjadi. Dan diliputi dengan kerinduan. Rindu meluruskan hidup. Saya harus berubah. Ya. Dan giat. Giat memulihkan hidup supaya Allah dimuliakan. Apakah saudara sudah giat melakukan? Lalu yang terakhir, penghukuman. Berarti saudara bisa mendisiplin diri. Nah, banyak kali kita itu suka menghukum orang lain, tapi tidak menghukum diri sendiri. Saya masih ingat satu hari pendeta saya yang mendidik saya satu kali datang tengah malam di gereja Seteran. Gereja Seteran itu saya nggak punya kamar. Dia datang tengah malam, dia berkata, Pak Bekti, saya mau tidur, istirahat. Padahal dia saya sangat hormati, sangat, tapi jatuh dalam dosa. Nah, waktu dia jatuh dalam dosa, maaf Pak Bekti, saya nggak kasih tahu, saya mau menghukum diri saya. Wah,
seorang pendeta besar. Saya tidurkan di mimbar. Pendetanya, anggotanya ribuan. Karena datangnya mendadak. Saya nggak punya kamar. Nggak apa-apa. Saya tidur di mimbar. Wah, saya nangis. Orang ini salah, tapi dia mendisiplin dirinya. Karena salahnya besar di gereja kami waktu itu, sinode kami. Dia dicopot sampai jadi jemaat biasa. Semua titel pendetanya dihabiskan. Dan dia mesti dididik. Saudaraku, dan yang sangat mengagumkan, waktu dia diangkat peringkat pertama, lagi dari step ya, di kita itu ada 3 tingkat. Untuk jadi pendeta itu mulai dari bawah pejabat, lalu pendeta muda, lalu baru pendeta. Waktu di tingkat bawah ini dia maju. Ini pendeta besar. Waktu maju itu saya nangis. Ini orang luar biasa. Mau bertobat. Mulai dari start merangkak lagi. Umumnya teman-teman saya yang salah pindah organisasi lain. Titelnya tetap pendeta. Tapi dia enggak. Saya mau jadi jemaat biasa. Heran. Setelah dia melakukan itu, Tuhan mulai angkat. Pulih. Sama seperti Raja Daud dalam Alkitab. Waktu dia maju, saya enggak tahan. Kok ada ya? Itu pelajaran bagi saya. Bagaimana orang bisa menghukum dirinya sendiri. Bagaimana dengan Anda dan saya? Siapkah kita menghukum diri kita sendiri? Dan terakhir, penentuan. Tuhan kata, hidup manusia itu seperti pohon. Dan sudah ditentukan kapak sudah disiapkan. Ya, kalau kapak disiapkan bisa jadi kayu bakar, atau kalau pohon itu berbuah, pasti tidak dipotong. Nah, begitulah hidup kita. Mari dibacakan ayat 10-12. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, kapak sudah disiapkan dan api disiapkan. Api yang satu menghanguskan, habis, tapi api yang satu menguduskan. Yang hijau saya tulis, membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang merah saya baca, dibuang ke dalam api. Di bawah debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi dalam hidup ini berakhir dengan 2. Kengerian hidup bagi yang tidak bertobat. Ya, karena seperti pohon, manusia itu, Tuhan minta berbuah. Kalau enggak berbuah, ditebang dan dibuang ke dalam api. Diakhiri dengan kata, sebab Allah itu api yang menghanguskan.
Jadi ada api, Allah itu api yang bisa menghanguskan atau api yang membersihkan. Kalau emas kena api, tambah bagus. Dia naik karatnya. Tapi kalau jerami kena api, habislah. Nah, tergantung dari hidup kita. Karena itu kebahagiaan bagi kita yang mau bertobat. Ini rentetannya. Percaya. Sudah mesti percaya janji Tuhan, ada kerajaan. Lalu untuk masuk ke situ, kita mesti memenuhi syarat. Tobat. Tinggalkan yang jahat. Tinggalkan yang tidak benar. Istimewa dusta. Kamu mesti tinggalkan. Lalu sudah dibaptis. Artinya saudara mau menguburkan hidupmu itu. Berubah. Dan kalau saudara melakukan ini, saudara akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya bersyukur. Saya waktu kecil sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Dari orang yang gagap. Tapi oleh karena dipenuhi Roh Kudusku, mulai Roh Kudus ini membuahkan hal yang tidak pernah saya pikirkan. Kok bisa? Saya berhadapan dengan orang yang tidak gagap saja, kalau berdiri di depan di sini bisa jadi gagap. Saya itu gagap berat. Anak saya juga gagap berat. Saya lebih berat. Tapi Tuhan pilih. Tuhan bisa memampukan saudara yang nggak mampu, saudara yang nggak bisa. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Engkau bisa melakukan perbuatan-perbuatan untuk Tuhan. Siapa saja, orang sederhana seperti Petrus, nelayan, Tuhan bisa pakai. Asal dia mau datang kepada Tuhan. Karena itu mari kita mau sembah Tuhan kita, Raja mulia. Dia harus kita sembah, dia puji. Mari kita minta Roh Kudus, urapi saya. Supaya saya penuh dengan karunia Tuhan. Dan saya bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuanku. Tuhan dapat tolong kepada kita.